Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustia Dwi Salma dengan NPM 202486000028. Saya dari kelas 4 SDKB. Di sini saya akan mengulas tentang video pembelajaran yang telah diberikan oleh Pak Arham, yaitu mengenai media pembelajaran sebagai sumber belajar. Dapat saya simpulkan bahwa sumber belajar itu bersumber dari luar diri siswa, bisa dari lingkungan sekolah, lingkungan alam, lingkungan sosial, atau kegiatan praktik kebudayaan di sekitar sekolah, bisa dari rumah, bisa juga dari gurunya sendiri atau dari teman dan media lainnya. Ada beberapa kategori sesuatu itu sehingga bisa kita anggap sebagai sumber belajar, yaitu seperti lingkungan, rumah, sekolah, guru, teman, berbagai media seperti TV, media sosial, dan lainnya. Contohnya lingkungan. Yang dimaksud lingkungan itu lingkungan alam, misalnya sekolahnya terdapat di wilayah yang memang masih banyak kebun atau banyak hutan, masih berada di wilayah pesisir atau pegunungan, yang dimana sumber belajarnya itu mereka memakai lingkungan alam, lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti siswa yang ingin belajar mengenai macam-macam tumbuhan atau jenis-jenis tumbuhan, itu bisa dimanfaatkan di lingkungan yang memang berada di sekolahnya. Lalu ada lingkungan sosialnya, mungkin seperti sekolah yang berada di dekat dengan pasar. Di situasi tersebut, siswa bisa berinteraksi dengan penjual dan pembelinya, atau siswa bisa melihat langsung bagaimana cara transaksi antara penjual dan pembeli. Secara tidak langsung, siswa juga diajarkan ilmu sosialnya, ilmu berhitungnya, apapun itu yang bisa mereka saksikan langsung di lingkungan sosial itu termasuk sumber belajar. Atau dari kebudayaan, contohnya seperti kegiatan kebudayaan, komunitas, etnis, atau latar belakang kepercayaan agama yang memang bisa hidup berdampingan. Nah, contoh materinya yaitu kebudayaan yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar siswa SD. Lalu ada rumah. Di rumah ini anak-anak bisa belajar bagaimana melihat secara langsung bagaimana air yang dipanaskan dalam kondisi tertentu secara tidak langsung. Siswa itu bisa belajar tentang ilmu pengetahuan alam, bagaimana ada perubahan antara zat dari air yang dipanaskan menjadi uap. Lalu ada melihat ibunya sebagai lalu secara langsung mereka bisa melihat rumah sebagai sumber belajar, yaitu dari ibu yang suka menjahit atau suka menenun. Nah, di situ mereka menjadikan sumber belajarnya atau inspirasinya dari rumah. Lalu ada sekolah. Banyak hal yang bisa menjadi sumber belajar, bisa dari buku atau praktek kegiatan, misalnya kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, atau kegiatan upacara pada hari Senin. Nah, itu juga termasuk sumber belajar yang bisa dimanfaatkan di sekolah. Salah satunya juga guru sebagai subjek atau manusia itu juga bisa menjadi media pembelajaran dalam perspektif sumber belajar. Lalu ada teman. Di sini teman-teman atau anak SD di kelas yang memang menguasai materi tertentu, yang belum bisa memahami, mereka menjadikan teman yang sudah memahami materinya itu sebagai sumber belajar atau memanfaatkan tutor sejawatnya. Nah, bisa menjadi sumber belajar anak SD bisa dikemas dalam strategi pembelajaran atau strategi pembelajaran memanfaatkan anak-anak sebagai tutor sejawat mereka. Lalu ada berbagai media seperti TV, sosial, ataupun sumber teknologi lainnya
yang memang bisa dimanfaatkan. Pada bagian ini sesuatu yang berada dari luar diri siswa. Tetapi tidak semua hal itu bisa menjadi sumber belajar. Contohnya pemanfaatan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan kebudayaan di sekitar. Nah, sumber belajar ada penciriannya. Nah, sumber belajar itu ada penciriannya, yaitu pertama, sumber belajar yang memang dirancang atau dihasilkan atau ditemukan dari pelaku pembelajarannya, seperti guru menemukan sebuah alat yang bisa dijadikan sumber belajar, misalnya menulis buku, menulis jurnal, membuat video pembelajaran, atau sesuatu yang dikembangkan menjadi teknologi dan juga bisa menjadi sumber belajar. Atau memang sesuatu dibuat guru, atau memang sudah memang sudah campur tangan dari manusia. Lalu ada ciri dari utilization atau pemanfaatan. Misalnya ada sebuah sawah atau kebun atau sungai. Nah, guru itu bisa menjadikan sumber belajar dari pemanfaatan alam tersebut. Contohnya seperti sawah. Kalau misalnya di sawah, bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara manen padinya. Nah, seperti itu. Itu juga bisa menjadi sumber belajar. Nah, tanpa harus campur tangan dari manusia. Lalu ada yang saya dapatkan lagi pencirian dari sumber belajar, yaitu kriteria umum pemilihannya: ekonomis, praktis dan sederhana, fleksibel, relevan, dan mudah diperoleh. Lalu ada komponen utamanya, yaitu orang, lingkungan, alat, teknik, dan bahan. Terus ada karakteristik instruksional, mulai nilai edukatif dan nilai mandiri.